Oke, selamat malam Pak Saiful. Saya Amir dari tim Sokot. Hari ini akan presentasi untuk eh, project UAS desain pemrograman. Oke, jadi judul dari project kami itu DXU Store Kelompok Coklat. Bersama saya Amir dan teman saya ada Derek, Ricky Fernando, Hendra Wijaya Lim, Felix Vandawa Manuru. Oke, jadi saya akan bicara tentang latar belakang dari aplikasi kami. Jadi dari zaman sekarang itu ada banyak orang yang sering membeli sepatu di luar negeri karena toko-toko yang di Indonesia itu terkadang produknya itu kurang lengkap. Nah, sering perkembangan zaman masyarakat juga sekarang lebih memilih untuk belanja secara online daripada belanja langsung di toko. Karena mereka dapat membeli barang yang mereka mau itu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jadi kami mempunyai ide itu untuk membuat aplikasi toko sepatu online admin system dengan bertujuan untuk mendukung buyer system sehingga mempermudah user berbelanja sepatu yang mereka inginkan. Nah, jadi aplikasi kami itu aplikasi admin system untuk admin menginput data-data produk yang akan dijual. Jadi ini untuk mendukung buyer system ke depannya. Oke, saya akan menunjukkan aplikasinya. Oke, jadi dari aplikasi ini kami juga ada notif untuk pengingat sebagai pengingat untuk admin untuk menginput stok. Jadi untuk keperluan testing saya akan set dulu 5 detik setelah login. Jadi ayo coba kita jalankan. Sorry. Oke. Oke, awalnya akan muncul logo kami, kemudian akan masuk ke form login. Nah, saya akan coba login. Jika passwordnya salah itu dia akan muncul notifikasi username atau password salah. Nah, kalau misalnya benar dia akan langsung masuk ke dashboard. Nah, ini adalah dashboard utama admin sistemnya. Nah, setelah 5 detik itu dia akan muncul notifikasi. Untuk setting notifikasi ini bisa diganti ya. Kalau sebenarnya sih harusnya di setnya di jam 6 setiap hari, cuman karena keperluan testing jadi di set 5 detik untuk bisa lihat. Oke, jadi saya akan ini adalah API product list kami yang udah hosting di tempat Bapak. Ini product listnya bisa jalan. Ini untuk info list, ini untuk catatan, dan ini untuk merek-merek yang ada. Oke, jadi dari pertama itu dashboard itu akan muncul semua catatan. Jadi dari admin ini dia bisa mencatat, misalnya dia mau mencatat sebagai pengingat saja. Misalnya dia mau mencatat tentang hari misalnya update stok lama. Nah, dia bisa masukin deskripsi misalnya apa? Misalnya ingat update stok yang sudah lama. Nah, jadi dari kalau setelah dia add, dia akan langsung muncul. Kalau sukses dia akan muncul di dashboardnya. Jadi ini cuma sebagai pengingat aja bagi adminnya. Kalau misalnya dia rasa tidak perlu lagi, dia tinggal delete. Oh, kita coba tes dari API-nya itu dia muncul ya untuk data barunya. Nah, kalau misalnya dia delete, misalnya yang pertama, dia akan muncul notif oke, kalau dia akan hilang. Nah, fitur keduanya itu adalah fitur update itu produk. Jadi ini adalah tampilan halaman utama produk. Nah, dia bisa add produk. Misalnya ini brandnya itu sesuai dengan yang ada di database. Jadi misalnya dia milih Under Armour, namanya misalnya A12345.
Nah, quantity yang pertama ya, untuk inputan pertama dia harus masukin quantity yang dia masuk. Jadi misalnya ada 50 yang dia masuk. Nah, harganya misalnya 15.000. Nah, dia bisa memilih gambar. Misalnya dia pilih gambar ini, dia add. Kalau sukses dia akan muncul notifikasi dan dia akan muncul di list produknya sini yang tadi dia add. Nah, kalau misalnya dia merasa dia mau edit, nah dia bisa edit. Yang bisa diedit cuman brandnya, misalnya dia salah input brand, jadi harusnya Reebok misalnya. Dia bisa ganti name-nya, dia bisa ganti misalnya misalnya. Terus kalau price-nya kalau salah juga dia bisa ganti. Gambarnya juga bisa ganti. Kalau misalnya dia mau ganti, update. Kalau sukses akan terupdate. Nah, untuk quantity tidak bisa diupdate dengan fitur edit karena soalnya kita harus mengetahui dia penambahan atau pengurangan biar bisa di record ke database. Jadi untuk update stoknya itu dia bisa update dari sini, update stok. Nanti dia akan muncul di atas. Nah, quantity-nya tinggal di, misalnya dia sebelumnya ada salah input stok ataupun dia stoknya itu salah masukin, berarti dia misalnya kurang, dia bisa ngurangin, misalnya ngurangin 5 stok. Jadi setelah update otomatis dia akan kekurangin 5 stok. Nah, kalau misalnya dia mau tambahin stok baru, berarti dia update lagi. Nah, tinggal masukin aja, misalnya dia mau tambah stok 30, dia update, maka dia akan otomatis tambah jadi 75 stoknya. Nah, kalau untuk delete, dia bisa delete misalnya yang villa. Di produk sini ya kita lihat di API-nya sudah bertambah. Nah, kalau kita hapus misalnya yang pertama, delete success, maka di API juga terhapus. Itu fitur modul kedua untuk produk. Nah, yang ketiga itu adalah user, fitur user setting. Kita setelah login kita bisa lihat kalau kita di sini adalah login dengan siapa. Sekarang user saya admin, dan juga kalau misalnya saya merasa saya mau ganti, bisa di sini di tombol setting. Nah, di setting ini kita bisa ganti nama user, misalnya namanya admin, misalnya admin system. Nah, kemudian kita juga bisa milih tema ya. Jadi temanya itu untuk sementara itu ada 3 macam, ada 1, 2, 3. Jadi misalnya kita pilih yang ketiga. Terus ini juga notifikasi. Jadi kalau misalnya kita pilih off, maka nanti kalau kita login itu tidak akan mendapatkan notif yang update stock yang setiap jam 6 itu. Misalnya kita save, dia akan save success, maka dia akan muncul tema yang dia pilih. Tema yang ketiga itu backgroundnya ini warna coklat. Nah, dan kita bisa lihat juga admin sistemnya namanya udah ganti. Kemudian kalau logout, setelah logout dia akan muncul terima kasih dan untuk kembali lagi. Oke. Jadi kalau kita tes lagi, tadi kan kita udah off kan notifikasinya. Jadi kita bisa coba masuk, coba login. Harusnya 5 detik itu tidak akan ada muncul lagi notifnya. Ini aja sih. Jadi ya, untuk yang dashboard catatan ini cuman ada menu add dan delete karena ini cuman sementara. Jadi kayak buat catatan untuk admin aja, pengingat. Jadi kalau misalnya adminnya merasa ini sudah selesai, ya dia delete aja. Sekian dari aplikasi kami. Mungkin itu saja. Terima kasih.